jam 4 sore itu adalah pertandingan pertama kita. Dan mungkin akan selesai di kisaran jam, ya lihat aja besok lah. Oke. Alright, so kalau gitu ini pertanyaan dulu untuk pihak dari perwakilan UCC. Karena banyak sekali yang tanya-tanya. Ini mungkin pertanyaan untuk laga dari komen event kita ya. Om Nelson dan juga Mas Wardi. Laga Anthony versus Roy Tua. Nah ini fight mereka ini nanti dikategorikan sebagai pertarungan profesional atau gimana. Dan itu di bawah naungan UCC atau masuk dalam format exhibition fight dengan aturan khusus. Masuknya ke profesional, kemarin sudah bicara dengan promotor 4x3. 4 ronde kali 3 ya? Oke. Berarti semuanya sama dong ya? Gak ada yang beda-beda atau gak ada yang khusus-khusus. Nice. Alright, kalau misalnya pertandingan main event kita. Paris dan juga Bang Rudi. Ada sabuk WIC nanti mungkin Mas Wardi yang jelasin. Sabuk WIC? WIC. Nah itu sabuk apa tuh Mas? World Influencer Championship nih. Nah boleh dijelasin. Nanti yang jelasin presidennya aja langsung. Boleh dijelasin Mas Wardi? Ini untuk pertandingan antara main event kita, Paris Fernandes versus Rudy Golden Boy. Oke, jadi dari tadi mungkin saya terlihat diem aja karena saya orangnya cool ya. Dan ini cool banget di sini ya. Dingin asli ya. Dan cool hari ini saya yakin besok malam akan menjadi hot. Karena kita menampilkan banyak pertandingan panas. Terutama main event kita Rudy versus Paris. Dan saya pengen memperkenalkan diri, hari ini saya duduk di sini mempunyai standar ganda UCC dan WIC. WIC adalah World Influencer Championship, di mana kita akan mempertandingkan antara Rudy dan Paris, dan ini adalah sabuk pertama kalinya WIC yang akan diperbutkan mereka berdua. Wow, nice. Itu dia sabuknya ya? Yes, di depan mengkilap keren ya. Dan mungkin teman-teman informasi buat teman-teman bahwa WIC ini adalah asli sanction dari Indonesia pastinya, dan nantinya kita akan berkembang ke Asia dan harus ke dunia juga. Wah, amin. Terutama untuk influencer yang akan bertanding di boxing, karena influencer ini sangat-sangat penting banget untuk perkembangan combat sport kan, karena dia bisa menginfluence berbagai kalangan dan bisa menarik mereka untuk mencintai combat sport. Nice, thank you Mr. Swardi. Alright, and coming up next, selamat sore Bang Roy Tua. Apa kabar Bang Roy? Boleh minta suaranya untuk Roy Tua teman-teman, ladies and gentlemen. Terima kasih. Apa kabar Bang? Baik Bang. Bang ini banyak banget Bang yang kaget kalau misalnya ternyata akhirnya Bang Roy Tua mau fight di sini dan mewakili Baku Hantam untuk lawan Anthony Angelin, dan bahkan adalah komen event kita buat besok. Cerita dikit dong Bang, akhirnya kenapa sih akhirnya mau nerima fight ini? Short notice. Short notice, satu minggu ya Bang ya? 1 minggu ya? 1 minggu. Jadi yang namanya short notice itu buat Roy Tua sudah biasa. Dari dulu sebenarnya saya itu dari awal saya berkarir tinju itu saya selalu datang sebagai lawan pengganti. Bisa dikatakan saya adalah spesialis pengganti gitu. Journeyman ya, gitu ya Bang ya. Kurang lebih ya Bang ya. Nah jadi untuk melawan Father ini memang benar-benar pemberitahuan hanya seminggu dan tidak ada masalah bagi saya. Itu tidak ada masalah. Wow, nice. Ya. Persiapan seminggu cukup tuh Bang? Untuk melawan seorang Father 1 minggu itu sudah lebih dari cukup. Nice. Sombong ya? Ya memang iya sih. Oke. 1 minggu, ya. Oke, nice. Alright, for Father, Anthony Angelin. Sebelumnya, Father akan berhadapan dengan Martin. Dan akhirnya diganti dengan Roy Tua. Ada strategi atau game plan tersendiri yang akhirnya terganti gitu gak sih? Atau yang tadinya pola latihannya seperti apa? Ketika akhirnya dapat lawannya Roy Tua, sampai akhirnya harus ngerubah pola latihan atau apapun itu. Ada gak Bang? Father? Ya bedanya kalau sama Roy Tua, dia real fighter, dia pengalaman besar. Tadi aku udah jelasin, dia
berapa bro? 50 fight ya, 51 fight. Jadi ya, experience doesn't lie. So aku sekarang senang bisa testing my skills versus lawan yang sudah pengalaman jauh lebih besar daripada aku. Aku senang karena a real warrior is always up for a challenge. Oke Bang Roy, ini sebelumnya gue sempat ngeliat di Instagram, ini correct me if I'm wrong ya, maaf kalau misalnya gue salah, ini katanya bisa jadi last dance-nya seorang Roy Tua, apakah itu benar atau tidak? Oh, tergantung dengan hasil besok malam. Saya rasa itu enggak lah, itu hanya sekedar gimmick aja sih. Oke. Iya. Oke, jadi Tetap akan ada fight berikut-berikutnya. Itu udah Oke. pasti. Iya. oke dari seorang Roy Tua, betul? Iya dong. Oh, nice. Alright, so Anthony Angelan, lo punya pengalaman, you are more experienced in MMA, right? Boxing itu baru 2 kali, berarti sudah berapa kali ngelihat pertandingan seorang Roy Tua? 55 pertandingan, sudah berapa kali ngelihat pertandingannya Roy Tua? Berapa kali ngelihat Roy Tua fight? Sorry, bisa ulangin Do you, question? did you ever see the Roy Tua fight before On YouTube? on YouTube? How many fight? Maybe, Twice? Third? yeah, something like that. Something like that. Menurut seorang Anthony Angelan, apa yang harus diantisipasi dari seorang Roy Tua? Sebenarnya antisipasi pengalaman, antisipasi power. Dan kalau aku lihat beberapa video tanding Roy Tua, kayaknya cocok buat aku. Cocok. Stylenya kita gak terlalu jauh. Dan besok ya kita harus lihat ya siapa yang mungkin lebih cepat, mungkin lebih technical, mungkin siapa yang timingnya lebih tepat. Nice. Seperti itu. Alright, besok kita akan lihat semuanya ya. That's the way it is. Yes sir. Alright, so Bang, Abang udah pasti udah pernah lihat fightnya Bang Anthony dong? Apa belum sama sekali? Sudah sih. Sudah ya? Di MMA. MMA? MMA sih lebih condong saya nonton dia di MMA. Yang MMA-nya ya? Yang boxing? Terakhir waktu lawan CEO Paris Fernandes. Iya, itu doang terakhir. Ya. Ada yang diantisipasi nggak dari seorang Anthony Angelan untuk boxing rules ya? Untuk boxing rules? Ya pasti ada lah Bang. Ada ya? Yang pastinya saya tidak boleh menganggap remeh, itu aja sih. Alright, terima kasih. Kalau gitu ada kata-kata terakhir untuk seorang Anthony Angelan dan juga mungkin Anthony Angelan ada kata-kata terakhir untuk Roy Tua sebelum kita lanjut ke Paris Fernandes dan juga Rodi Golden Boy. Silakan Bang. Enggak ada, saya hanya bilang bro, saya sangat respect sama kamu dan kamu memang pantas untuk dihormati dan dihargai, itu aja sih. And see you in the ring tomorrow night. Thank you. Nice one. Anthony Angelan, representing HSS, silakan. Ya sekali lagi, tadi pas weigh-in aku udah jelasin dikit. Sekarang kebanyakan omong-omong doang, call out, trash talk, bla 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 bla. Kalau mau fight, kamu harus prove yourself with training, hard work, and dedication. Work your way up through the ranks, dan mudah-mudahan kamu bisa naik ke panggung yang lebih besar. Dan Roy Tua, dia salah satu orang, dia emang seperti itu, kerja keras. Walaupun ya aku tahu juga dia udah beberapa kali call out aku dan aku nggak respond. Tapi sekarang dia respond atau aku respond. Dan yang penting besok kita ketemu dan kita akan show what real fighting is about, guys. Real fighters getting into the ring and cuman satu orang yang akan raise their hand. And tomorrow we'll show who will be the better fighter.
Nice one, respect for you all guys. Give it up for Anthony Angelan dan juga Roy Tua teman-teman. And now, Faris Fernandes dan juga Rudy Golden Boy. Semua pertanyaan, keraguan akhirnya akan terjawab besok nih guys. Gimana? Pertama-tama gue pengen tahu banget perasaan kalian menjelang duel besar ini nih. Udah ya kisaran berapa jam lagi nih. Mungkin dari Faris Fernandes atau dari Bang Rudy duluan, silakan terserah. Terima kasih untuk Bang Ibel, MC kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya yang ada di sini. Yang saya hormati, Om Nelson sebagai matchmaker, Faris dan Rudy, dan seluruh sanction yang ada, sanction nasional maupun internasional, meliput WBA dan WBC. Saya di sini selaku Faris Fernandes yang saat ini menjabat sebagai CEO Holy Wings Sports Show mengatakan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim yang sudah bekerja keras dari awal Freshcon sampai saat ini. Terima kasih seluruh tim dan seluruh teman-teman media. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah hadir dan meramaikan acara HSS 6 yaitu HSS versus Baku Hantam. Terima kasih teman-teman semuanya. Nggak pernah terbayangkan oleh saya dua promotor besar yang bertarung sportif besok akan terjadi. Duel harga diri, bukan sekedar pertarungan biasa, ini bisa dikatakan war. Jadi saya sangat respect kepada seluruh tim Baku Hantam. Saya minta tolong tepuk tangan sekeras-kerasnya untuk seluruh tim Baku Hantam. Karena respect untuk seluruh Baku Hantam dan besok tim ASS akan bertanding habis-habisan demi kehormatan, demi pride, harga diri, siapa yang pantas dan siapa yang layak. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih Bang Ibel dan Bang Rudy. Aman Bang Rudy? Iya. Salam Bang dari Binjai. Izin. Oke, selesai. Terima kasih Faris Fernandes. Silakan untuk Bang Rudy Golden Boy, boleh dikasih tahu nggak nih perasaannya sekarang untuk besok nih? Buset, berapa jam lagi nih? Gokil. Perasaan ya? Yo. Ben? Perasaan ya udah gak sabar pastinya ya. Ya, Karena udah capek juga latihan, udah capek diet juga. Jadi ya lihat besok aja lah. oke. Lo ini kan ya Bang Rudy kalau MMA gue sih nggak raguin ya MMA memang basicnya Bang Rudy. Gimana sih Bang adaptasi dari MMA ke boxing? Lo emang sebelumnya pas selesai dari MMA lo latihan boxing atau emang khusus buat ini doang lo tiba-tiba latihan boxing atau sebelumnya lo udah pernah konsen lagi di boxing? Ya basic kan emang dari kickboxing sama Muay Thai ya, baru ke MMA. Jadi kalau fokus latihan boxing itu baru kali ini aja. Nah itu, baru kali ini nih bener. Demi Canelo Alvarez. Yes. Jadi saya latihan tinju demi Canelo Alvarez. Alright, persiapan berarti berapa Bang? 3 bulan? 5? 2 bulan, 2 bulan. Oh 2 bulan? 2 bulan latihan full boxing tuh ya? Ya. Berat badan turun? Berat badan udah turun. Turun berapa kilo? Sorry? 11. 11 kilo. Hanya untuk pertarungan di abad ini melawan Faris Fernandes. Canelo Alvarez. Canelo. Mantap. Oke. Alright. Bang Faris Fernandes. Tapi memang Bang Rudy sudah mulai mendekati hari H, sudah kelihatan lucunya. Sudah kelihatan lucunya. Dari mulai face to face kemarin, sudah sangat kelihatan lucunya yang bilang pinggulku aduhai. Nah, tapi Lucu-lucu jidatmu tadi nih, lumayan juga jidatmu tadi. jadi ya silakan Bang Ibel, apalagi yang mau disampaikan. Oke. Ini Faris nih waktu di face to face kemarin gitu ya. Fighter HSS katanya sempat diremehin sama kubu Baku Hantam. Karena banyak fighter cabutan. Gimana nih pendapat soal Faris Fernandes akan hal itu? Ya aku rasa di face to face kemarin itu sudah selesai. Udah aku bilang juga kenapa ada fighter yang beberapa dari tempat lain. Karena emang udah kita kontrak di bulan 11. Karena kita mainin rulesnya di bulan 11. Bulan 11 permintaan Bang Rudy untuk bertanding. Kita penuhin dan kita adakan atletnya
terjadilah baku hantam dan ASS gitu. Oke. Bukan Nice. begitu Bang Rudi? Aman ya Bang Betul, Rudi ya? betul, Jangan siap. pura-pura lemes, besok kita bertanding bro. Besok ada yang dipukulin depan bos-bosnya. Is. Oke, kalau dari seorang Rudy Golden Boy, ini kalau lihat Paris Fernandes sekarang, ada nggak sih yang diantisipasi dari seorang Rudy Golden Boy untuk melawan Paris Fernandes? Paris dulu. Ada yang Paris dulu, diantisipasi tuan rumah. nggak? Tuan rumah dulu. Ada yang Tuan diantisipasi nggak? Ya izin abang duluan. Kan, Gue dulu. ya abang duluan. Nggak mau, kamu dulu. Abang lah. Abang dulu lah. Tuan rumah dulu cepetan. Apa tadi? Udah cepet Yang diantisipasi. Tadi aku nanya ke Bang Rudy, ada yang diantisipasi nggak untuk melawan Paris Fernandes nih di Boxing Rules besok? Oke, berarti aku dulu. Ya yang pasti ya aku bilang yang wajib diantisipasi seorang Rudy Golden Boy adalah pengalamannya. Pengalamannya yang sudah ya belasan tahun di dunia combat sport pasti lebih matang, pasti lebih mengerti jauh di atas aku. Tapi ya itu sih pengalamannya yang wajib diantisipasi. Sejauh itu tidak ada. Sejauh itu tidak ada. Hanya pengalamannya aja ya? Hanya pengalamannya aja. Oke, terima kasih Paris. Sekarang Rudy Golden Boy, ada yang diantisipasi atau mungkin pinggulnya? Sorry. Satu, Paris ini udah boxing duluan sebelum saya. Pelatihnya aja ada 2 ya kan. Goyangan pinggangnya aduhai. Saya juga Makasih. asli. Kalau ngelihat dia goyang tuh, wah gila ini biduan apa boxer gitu kan. Itu yang harus saya antisipasi. Takutnya saya malah ikutan goyang juga gitu di atas ring. Lebih ke situ sih kalau saya. Oke. Kalau Nggak. masalah skill boxing dia udah lebih Oke. handal lah. Kalau ikutan goyang mungkin bukan karena nengok pinggang, tapi karena kepukul jadi goyang. Wow. Boleh gak ditunjukin? Hah? Boleh ditunjukin ke goyangan pinggang? Oh, besok. Besok lihat langsung ya. Udah mulai lucu ini. Udah mulai lucu. Oke, ini pertanyaan untuk keduanya. Siapa duluan yang mau jawab terserah. Kalau menang lawan, kalau lawan musuhnya besok menang ada plan tersendiri nggak untuk seorang Paris dan tahu seorang Rudy Golden Boy untuk nextnya? Siap. Saya nanti kan dapat, kita berapa sabuk sih Om? 3 ya? Saya kasih 1 deh, yang HSS buat kamu. Itu aja sih. Paris silakan. Ya, apa tadi? Hah? Apa tadi? Ngeblank Next tuh, ya, dia langsung blank, kepikiran, blank. langsung kepikiran. Waduh lumayan dapat sabuk 1 ya. Blank. Nextnya, plan nextnya. Kalau misalnya besok menang lawan Rudy Golden Boy, seorang Paris Fernandes. Yang pasti kalau saya menang melawan Rudy Golden Boy, saya akan keluar zona nyaman dan saya akan bersedia untuk main di rulesnya dia. Itu pasti. Wow. Itu pasti. Ini real man, mantap. Itu pasti. Saya berani keluar kandang dan saya berani menuruti kemauan Rudy Golden Boy untuk bermain di rules dia. Itu. Izin Pak, Siap. kalau berani. Ini depan kamera doang apa enggak nih? Biasanya depan kamera doang. Ini direkam semua Oh, Pak. direkam nih. Iya, Ini direkam aja. semua Pak. Iya. Ini direkam semua. Nanti pas Nggak udah mungkin. deket-deket, takut Ruth. Enggak. Itu sih. Bener ya, itu. bener ya. Ini Bener, ya. bener. Oke, Plan. siap. Nah, oke. Wow, nice. Gokil. Benar tuh ya, benar ya Paris ya. Nice. Oke, kalau gitu mungkin ada pesan dari seorang Rudy Golden Boy dan juga Paris Fernandes untuk lawannya masing-masing sebelum kita bertanding besok. Silakan dari Bang Rudy Golden Boy dulu. Pesan-pesan terakhir, ada lagi atau? Pesen-pesen. Aduh apa ya, bingung juga. Udah banyak ngomong, saya pusing nih. Presscon 1, 2, face to face. Ya udahlah, lihat besok aja. Udah pusing saya ngomong mulu. Karena tugas saya adalah baku hantam, udah bukan ngomong lagi. Ya lah ya. Oh nice. Bang Paris silakan. Maklum, udah tua, jadi energi habis. Ya mungkin untuk penutupan, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang ada di rumah, yang ada di sini. Terima kasih untuk seluruh sponsor yang sudah mensupport acara kita ini. Terima kasih untuk seluruh tim baku hantam. Terima kasih untuk seluruh tim atlet, coach, dan semuanya tim yang bekerja di depan maupun di belakang layar. Terima kasih. Kita tunggu besok karena besok adalah momen bersejarah. Jadi ya mungkin itu dari aku. Terima kasih teman-teman semuanya. Sudah cukup. Ya. Terima kasih. Oke kalau gitu sudah
sudah sore juga mungkin boleh istirahat, biar istirahat semuanya teman-teman. Sekali lagi terima kasih untuk perwakilan UCC, Suwardi dan juga Nelson, terima kasih. Anthony Angelan, Roy Tua, terima kasih. Faris Fernandes dan juga Rudy Golden Boy, terima kasih. Sekali lagi teman-teman, kita akan melihat pertandingan HSS versus Baku Hantam besok. Woo, let's go guys. Alright. Rudy Golden Boy, pasang yang banyak. Divi Super Club Gatsu Jakarta Indonesia. Kita lihat besok orang tua ini jatuh. Udah di tutup, atas woi, ring. udahan. Oh, Ye, masih ngomong aja lu. Alright, sekali lagi silakan besok kita akan lihat dan kalau misalnya ingin membeli PPV kita jangan lupa hanya Rp49.000 aja kalian akan melihat partai-partai yang paling seru di abad ini. Sekali lagi HSS versus Baku Hantam only on Holy Wing Sports Show. Dan apabila ingin melihat langsung bisa langsung datang ke V Super Club Gatsu Jakarta Indonesia. And last but not least, thanks to all sponsor. Gudang Garam, Pria Punya Selera, Akademi Kripto, Hook Fight Gear, Extra Joss, Ford as official automotive partner, Whitaker Sportwear as official apparel partner, Brawijaya Hospitals as supporting partner, Bank Mandiri as supporting partner, Buff Combat as official media partner. Alright, sekali lagi jangan lupa pertandingan akan dimulai jam 4 sore. Dari pertandingan pertama 4 sore, jadi silakan langsung aja membeli PPV kita hanya Rp49.000 saja. Karena jika kalian menonton lewat video bajakan itu sama aja bisa melanggar hukum dan bisa kena denda. Alright? So, I'll go by name Ibel, IBL, your Westward represent. Sampai ketemu besok. Peace out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.